Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah pada siang atau sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam sesi kedua kajian online awal tahun dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat meskipun kita tetap berada di lokasi atau tempatnya masing-masing. Salawat serta salam tentunya kita curahkan kepada panutan terbesar kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita berada di titik ini hari ini dalam suasana keislaman yang insya Allah terang benderang dan mencerahkan kita dari masa-masa kegelapan sebelumnya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kembali kepada rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat sekalian yang sudah hadir kembali dalam sesi kedua kajian online awal tahun yang diselenggarakan oleh Keluarga Masyarakat Islam Indonesia atau KMII Kansai yang bekerjasama dengan Human Initiative dengan tema menyiapkan pemuda penebar kebaikan dari perspektif Sirah Nabawiyah. KMII sendiri atau KMII Kansai lebih tepatnya didirikan pada 14 Januari 2001, artinya sebentar lagi sudah akan berusia 20 tahun. Dan saat ini KMII Kansai alhamdulillah dapat menjadi penghubung antar komunitas muslim yang ada di area Kansai Jepang, yaitu meliputi area Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Kobe, Shiga, dan juga Wakayama seperti itu. Dan tentunya salah satu kegiatan dari KMII Kansai termasuk kegiatan yang kita adakan pada hari ini, yaitu kajian online awal tahun, yang pada sesi kedua kali ini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dari sesi pertama yang telah membahas seputar problematika yang dihadapi oleh umat. Dan untuk sesi kedua kali ini kita akan membahas bagaimana ajaran Islam itu dapat menjadi solusi bagi problematika yang sebelumnya sudah dibahas pada sesi 1 seperti itu. Adapun saya mohon izin selaku moderator, perkenalkan nama saya Syafiq Syekhul Akbar. Saat ini posisi saya berada di Osaka seperti itu. Baik, sebelum kita memulai diskusi kita pada sesi kedua hari ini, ada alangkah baiknya kita awali kembali pertemuan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Serta selanjutnya kita awali kembali dengan tilawah ayat suci Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Ali. Kepadanya dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bihi والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم
فإن الله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ali yang telah menyampaikan tilawah Quran beserta artinya. Semoga yang mendengarkan maupun yang membacakan ayat suci Al-Quran tersebut tentunya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk selanjutnya kita akan segera memasuki diskusi sesi kedua kita yang kembali lagi saya sampaikan temanya adalah bagaimana ajaran Islam dapat menjadi solusi problematika yang dihadapi oleh umat saat ini, atau bisa dibilang pada sesi kedua ini kita melanjutkan perbincangan dari sesi pertama sebelumnya. Adapun untuk pembicara pada sesi kedua kita kali ini masih sama seperti dari sesi satu sebelumnya, namun saya mohon izin untuk memperkenalkan kembali, barangkali ada rekan-rekan yang baru bergabung agar dapat mengenal Ustadz Agus yang akan menjadi pembicara pada hari ini. Baik, Ustadz Dr. Agus Setiawan LCMA, beliau lahir di Jakarta tanggal 2 Agustus 1976. Beliau menempuh pendidikan S1 di Al-Azhar University, Kairo, Mesir, kemudian melanjutkan S2 di Islamic University Sudan dengan spesialisasi analisa hadis, dan juga kemudian melanjutkan S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia dengan jurusan fikih hadis. Adapun aktivitas beliau saat ini ada di Dewan Syariah Human Initiative, kemudian Ketua Dewan Pengawas Laznas Inisiatif Zakat Indonesia atau IZI, lalu juga menjadi Ketua STQ Al-Multazam Kuningan, serta Ketua Yayasan Kursia Bogor. Saat ini beliau berdomisili di Jakarta Pusat maupun di Bogor. Sebelum kita memasuki diskusi pada sesi kedua, saya ingin mengingatkan kembali bahwa mekanisme untuk tanya-jawab juga sama seperti yang dilakukan pada sesi pertama, yaitu para peserta dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Apabila ada seperti itu ya, langsung ke chat box dan nanti akan disampaikan oleh moderator di akhir sesi atau di sesi tanya-jawab. Untuk rekan-rekan semuanya atau mungkin teman-temannya, keluarganya yang ingin menyaksikan juga, tapi pada saat ini belum bisa hadir secara langsung, untuk diskusi kita akan live di YouTube dan juga di-record sehingga nanti dapat disaksikan kembali di YouTube KMI Kansai, seperti itu. Baik, Ustadz Agus, apakah sudah hadir bersama kita? Sudah, akhi, dari tadi. Alhamdulillah, Ustaz. Baik, Ustaz. Monggo saya persilakan untuk menyampaikan diskusi kita atau memimpin diskusi kita pada sesi kedua kali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Kembali Allah percayakan hidup bagi kita, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, yang kita berharap mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita melihat bagaimanakah problematika umat, dan memang ada problematika yang sepanjang masa dialami oleh umat ini, dan ada problematika yang kontemporer, ya. Dan tadi juga saya juga sampaikan bahwa solusi dan jalan keluar dari ini semua adalah bagaimana kita melakukan apa yang telah dilakukan oleh generasi-generasi pertama kita. Untuk itu pada kesempatan sesi yang kedua ini kita akan melihat tentang bagaimanakah ajaran Islam, ya, tentang syumuliyatul Islam, tentang yang namanya universalitas Islam. Bagaimana Islam adalah ajaran yang universal, Islam adalah ajaran yang komprehensif, Islam adalah ajaran yang berlaku di mana saja. Ya. Hadirin-hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan setelah kajian ini tentunya kita punya kebanggaan terhadap agama yang kita anut. Kita juga bertambah yakin serta kita bisa kemudian memberikan kalimat-kalimat ataupun pesan-pesan kepada saudara-saudara kita tentang universalitas Islam ini. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Sebagai agama yang universal, sebagai agama yang komprehensif, maka paling tidak ada 3 aspek tentang syumuliyatul Islam ini. Yang pertama adalah syumuliyatul zaman. Universal atau menyeluruh Islam ini dari segi masa, dari segi waktu. Yang kedua adalah syumuliyah dari segi manhaj, sistem. Konten Islam itu sendiri menyeluruh. Ya. Konten, konsep, sistem daripada Islam itu sendiri menyeluruh. Yang ketiga adalah syumuliyatul makan. Ya. Bagaimana universal dari segi tempat, wilayah. Ya. Kita akan melihat bahwa Islam dari 3 aspek ini merupakan agama yang syamil, agama yang komprehensif, agama yang universal. Dari segi waktu, dari segi konten ataupun isi ataupun sistem, dan juga dari segi tempat. Ya. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah syumuliyah dari segi masa. Bagaimana kita akan lihat bagi Islam ini adalah ajaran yang universal dari masa ke masa. Kalau kita lihat bahwa Islam merupakan ajaran para nabi. Sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan juga para nabi dan rasul setelahnya hingga terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, maka semua para nabi ini mengajak kepada Islam. Ada kesatu paduan antara apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan para nabi dan rasul sebelum beliau. Jadi tidak pernah terputus
sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian para nabi-nabi yang lainnya, ya, orang Yahudi mengklaim bahwa mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Orang Yahudi mengaku, ya, dan mereka mengklaim bahwa mereka mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Padahal Nabi Musa alaihissalam beragama Islam. Orang-orang Nasrani mengaku bahwa mereka percaya kepada Yesus yang tiada lain tiada bukan merupakan Nabi Isa. Tapi sebenarnya Nabi Isa alaihissalam mengajarkan kepada Islam, beragama Islam. Coba lihat bagaimanakah Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam surat yang ke-10 ayat 84, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Musa, ya qaumi in kuntum amantum billah, fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan berkatalah Musa kepada kaumnya, yaitu para Bani Israel, apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kepada Allah lah kalian bertawakal jika kalian benar-benar muslim. Ya. Pada surat Al-A'raf ayat 126, ketika tukang sihir Fir'aun melihat bagaimanakah mukjizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka kita saksikan bagaimana para tukang-tukang sihir ini langsung menyatakan mereka ini adalah termasuk orang-orang yang berislam. Jadi dengan demikian bahwa Islam merupakan agama yang universal. Karena dari masa ke masa, dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi dan Rasul yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, semuanya ini adalah beragama Islam. Hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa sebutan muslimin ini bukan sebutan baru kepada umat Nabi Muhammad SAW saja. Tapi umat para nabi itu dikatakan sebagai muslimin sepanjang kontennya benar, artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan risalah yang dibawa oleh para nabi. Allah berfirman dalam surat ke-22 ayat 78, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menamakan kalian dengan muslimin sebelum kalian umat Nabi Muhammad dan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi kembali bahwa Islam adalah agama yang universal dari segi masa sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian Nabi SAW, maka agama yang dibawa itu adalah agama Islam. Umat yang percaya kepada para nabinya dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka disebut dengan muslimin. Ya. Contoh lain adalah ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam diajak oleh pamannya untuk ikut dalam ekspedisi dagang. Usia Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat itu berusia 12 tahun, dan ketika Nabi dengan pamannya serta ekspedisi dagang tersebut sampai di Syam, kalau di kita adalah Syria saat ini, maka kemudian berjumpa dengan pendeta dari Nasrani. Ya. Di mana hadirin khotal iman rahimakumullah, ya, kita lihat ya, bagaimana, ini kisahnya adalah tentang pendeta Nasrani dari Habasyah ketika kaum muslimin hijrah ke sana. Bagaimana ketika kaum muslimin membacakan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang Nabi Isa alaihissalam, di mana dalam ayat-ayat dalam surat Maryam dan lain sebagainya, Allah menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Maka Raja Najasyi saat itu langsung beriman. Karena kenapa? Ada kesamaan. Ya. Dia yakin betul bahwa apa yang disampaikan oleh para sahabat saat itu adalah suatu kebenaran karena sama persis dengan apa yang dia yakini. Jadi lihat bahwa Islam merupakan agama yang universal dari segi masa, karena sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kemudian Nabi Muhammad SAW, semuanya ini mengajarkan kepada agama yaitu Islam, dan pemeluk ataupun yang beriman kepada para nabinya dan beriman hanya kepada Allah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan muslimin.
Hadirin khotbah liman rahimakumullah. Kalau kita lihat kenapa kemudian kok ada kesatuan dengan para nabi sebelumnya, ya? Karena ternyata kontennya itu sama, nggak berubah-berubah. Maaf. Konten daripada Islam itu sama, ya. Dari zaman ke zaman, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konten dan misi para rasul itu adalah akidah dan ibadah. Dan itu sama, nggak pernah berubah sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mengajarkan tauhid kepada Allah, bagaimana mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama semuanya, sejak Nabi Adam, kemudian ke nabi-nabi berikutnya, sampai Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, kontennya sama, mengajarkan akidah yaitu tauhid dan juga ibadah. Tidak ada seorang pun rasul yang mendirikan agama yang baru, nggak ada. Ya, nggak ada. Coba kita buka dalam Al-Qur'anul Karim, kita buka dalam buku-buku tentang sejarah para nabi. Tidak ada seorang pun nabi yang kemudian mengajak umatnya untuk menyembah diriku. Bahkan dalam surat Ali Imran ayat 79, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri bagaimana menjelaskan kepada kita, Nabi Isa alaihi salam sendiri itu mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan percaya beriman kepada dirinya. Inilah yang saya maksud bahwa Islam memiliki nilai universal. Dari segi masa, ya, adanya kesamaan antara Nabi Adam, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Karena para rasul ini semuanya, misi tugasnya itu sama semuanya. Mengajarkan tauhid kepada Allah dan juga mengajarkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada seorang pun rasul yang kemudian membawa agama yang baru, mengajarkan untuk menyembah dirinya. Nggak ada, nggak ada. Coba. Ya. Kita coba buka dalam Al-Quran, nggak ada itu. Kalau kemudian ada yang menganggap bahwa mengajak untuk dan menjadikan dirinya sebagai Tuhan, di sini pasti terjadi distorsi. Ya. Di sini terjadi penyelewengan sejarah, dan hadirin khotal iman rahimakumullah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala firman-Nya, Al-Quran terbebas daripada penyelewengan seperti itu. Ya. Bahkan saya katakan dalam surat ke-26 ayat 196, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Al-Qur'anul Karim ini ternyata sudah disebut-sebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Subhanallah. Sudah disebut dalam kitab-kitab sebelumnya. Di mana dalam kitab-kitab sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa nanti akan ada kitab yang musaddiqal lima baina yadaik, yang nanti akan membenarkan dengan apa yang ada di tangan kalian saat ini. Jadi sudah disampaikan oleh para nabi mereka bahwa nanti akan ada seorang nabi dan dia membawa kitab suci yang nanti membenarkan apa yang ada pada kalian saat ini. Subhanallah. Adanya satu kesatuan. Wahdatur risalah. Satu kesatuan risalah. Ini kan membuat kita kemudian menjadi merasa bangga, genuine, ya. Bagaimana asolahnya, bagaimana orisinalitas daripada ajaran ini. Karena sejak Nabi Adam sampai kemudian Nabi Muhammad SAW, ternyata misi para rasulnya sama, ya, dan juga bagaimana yang mereka ajak kepada umatnya ternyata adalah sama. Inilah syumuliyah, universal Islam yang pertama, yaitu syumuliyah dari segi masa. Dan kalau kita lihat bahwa keistimewaan daripada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, selain ini merupakan estafeta, satu kesatuan risalah yang telah dibawa oleh para nabi dan rasul, maka ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu menjadi risalah yang khatimah. Saya katakan di sini bacanya khatimah, yang artinya adalah penutup. Ya. Jadi khotimah itu penutup. Kalau sudah penutup, nggak ada lagi yang lain. Sehingga dengan demikian Nabi Muhammad SAW merupakan nabi dan rasul yang terakhir.
Kalau ada yang kemudian mengaku sebagai seorang nabi setelah Nabi Muhammad SAW, sudah barang tentu orang tersebut adalah sesat dan sudah keluar daripada keislamannya. Dan mereka-mereka yang percaya kepada nabi yang palsu tersebut, maka fahamnya adalah disebut dengan faham yang sesat. Jadi kembali bahwa risalah Nabi Muhammad SAW adalah risalah penutup, ya, sekaligus penyempurna daripada risalah-risalah yang sebelumnya. Kalau dahulu bagaimana sholat belum diatur seperti sekarang. Kalau sekarang subhanallah diatur. Satu hari, ya, ada 5 kewajiban seorang muslim untuk menunaikan sholat. Allah menjelaskan innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Kalau dulu, maka hadirin khotal iman tidak seperti sekarang. Kita saksikan bagaimana dalam hadis-hadis kita jumpai syariat salat ini juga, ya, diwajibkan dan disyariatkan kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW, tapi tidak sedetail dan serinci serta selengkap daripada yang sekarang. Ya. Jadi kembali hadirin khotal iman rahimakumullah, itulah syumuliyah Islam, universal Islam yang pertama, yaitu syumuliyah dari segi masa ataupun waktu. Yang kedua hadirin khotal iman rahimakumullah, syumuliyah dari segi al-manhaj, ya. Syumuliyah dari segi al-manhaj. Bagaimana dari segi konten, dari segi sistem, ya. Kita lihat bagaimana bukan saja dari segi masa universal Islamnya ini, tapi juga dari segi konten luar biasa. Ya. Islam itu mengatur seluruh kehidupan manusia. Dari hal yang sangat-sangat penting, bahkan dikatakan hattal khira'ah, sampai bagaimana cara bersuci, itu diajarkan oleh Islam. Dengan bahasa yang lebih sederhana, dari mulai mau tidur sampai bangun tidur. Ya. Atau dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Jadi semuanya diatur. Bagaimana bangun tidur, setelah itu bagaimana masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi. Singkatnya, semua ini lengkap diatur oleh Islam. Syumuliyah, komprehensif. Menyeluruh diatur oleh Islamnya. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Syumuliyah yang kedua adalah tadi saya katakan syumuliyah dari segi manhaj. Universal, ya, komprehensif dari segi sistem dan tatanan. Mencakup seluruh sendi kehidupan masyarakat, kehidupan manusia. Nggak ada yang terlupakan. Aspek pribadi kepada Allah, aspek dengan manusia yang lain, dari mulai dengan keluarga, dari mulai dengan masyarakat, dari mulai dengan pemimpin, dari mulai yang susah, dari mulai subhanallah, semuanya. Ya. Karena itu tidak boleh untuk kemudian memilah-milah, ya, mana yang enak, mana yang cocok, mana yang ringan, nggak boleh. Nggak boleh untuk kemudian kita memilah-milah daripada ajaran Islam ini. Saya katakan, jangan cuma di masjid saja. Pada saat kemudian di kantor, udah deh, jangan bawa-bawa Islam. Nah, ini keliru. Akhirnya yang terjadi adalah korupsi, penyalahgunaan wewenang. Akhirnya yang terjadi adalah bagaimana kemudian nilai-nilai dalam ekonomi, ya, nggak dipakai dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala marah, Allah murka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Ya. Apakah kalian beriman kepada sebagian Al-Qur'an dan kalian kufur mengingkari sebagian yang lain? Subhanallah. Ya. Bagi mereka-mereka yang seperti ini, memilah-milah, ya, kemudian hanya memilih-milih, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kenistaan dalam kehidupannya. Saya katakan tadi, ketika merasa bahwa Islam itu cuma buat sekedar di tempat ibadah dan tidak mengatur urusan kantor, tidak mengatur urusan rumah tangga, kehinaan yang akan terjadi. Ya. Bagaimana rumah tangga yang berantakan, bagaimana suasana kantor yang berantakan, tidak tahu mana hak dan kewajiban, tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, la haula quwwata illa billah. Itu di dunia. Bagaimana kenistaan, kehinaan di dunia. Apalagi nanti di akhirat, la haula wala quwwata illa billah.
Jadi, komprehensifnya Islam ini harus kita terima, harus kita yakini, dan harus kita terapkan. Ya. Kita nggak boleh untuk milih-milih. Ya. Kita nggak boleh milah-milah. Nggak boleh untuk kemudian bermain rasa mana yang enak. Nggak boleh. Ya. Sebelum kita memeluk Islam, memang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Artinya, bukan kemudian kita bebas dalam Islam. Makna la ikraha fid din adalah la ikraha fi dukhuluddin. Tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam Islam. Tapi, kalau kita sudah masuk Islam, maka ayat yang harus kita baca dan amalkan adalah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara total. Ibaratnya, kalau kita di Tokyo ya, dan ingin pergi ke suatu tempat, kita bisa menggunakan tren, ya, tren kereta, kita juga bisa menggunakan taksi. Tapi ketika kemudian kita sudah memilih untuk menggunakan taksi, kita harus patuh dengan bagaimana aturan naik taksi. Berkaitan dengan tarifnya, berkaitan dengan syarat-syaratnya. Nggak bisa kemudian pada saat kita mau turun, kita bilang, loh, suka-suka saya, bayar terserah saya. Nggak bisa. Kita bisa dimarahi, bahkan kita bisa dihukum karena hal itu. Begitu juga pada saat kita sudah menyatakan saya adalah seorang Muslim, maka masuk Islamlah secara total. Bagaimana Islam yang menyeluruh ini, bagaimana Islam yang komprehensif ini, kemudian kita amalkan seluruhnya. Allah murka kalau kita tidak mengamalkan itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ya, apakah kalian beriman kepada sebagian dan ingkar terhadap sebagian? Ya. Baik, hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita buka dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya, kita saksikan bagaimana Islam itu selain detail juga lengkap. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami alpakan sedikit pun daripada urusan kalian dalam Al-Qur'an. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan secara lengkap, ya, apa yang kemudian dibutuhkan oleh manusia. Ma farratna fil kitabi min syai'. Enggak ada yang Allah Subhanahu wa taala sisakan. Enggak ada yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala ini dilupakan. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat ke-16, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an, untuk menjelaskan segala sesuatu. Subhanallah. Ya. Jadi kembali bahwa ajaran ini sudah sangat-sangat lengkap. Ya. Sehingga kemudian tidak ada masalah-masalah kehidupan manusia yang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga adalah syumuliyah dari segi tempat. Universal dari segi tempat. Ya. Islam berlaku di segala tempat di dunia ini. Ya. Islam berlaku di segala pelosok dunia. Tidak ada satupun bumi ini yang kemudian, ya, tidak bisa untuk menjalankan daripada syariat Islam. Ya, jadi semua tempat di bumi ini, maka mereka harus kemudian bisa menjalankan daripada agama Islam. Karena kenapa? Islam itu bisa dijalankan di mana saja. Saya tertarik ketika ke Amerika, diundang ke Amerika saya sempat 3 kali, dan waktu yang ketiga itu sampai hampir 3 bulan, keliling ke 10 state di Amerika. Saya ingat salah satunya waktu itu ke Seattle. Ya. Banyak masyarakat Indonesia di sana, dan ketika acara,
saat tanya jawab ada satu pertanyaan yang menarik. Karena waktu itu lagi musim panas Ramadan. Penanya ini mengatakan, Ustadz, kayaknya Islam ini cocoknya buat di daerah tropis deh katanya. Kata beliau begitu. Ya, nggak cocok kayaknya kalau buat di Amerika. Saya bilang, emang kenapa Pak? Iya, kalau kayak bulan Ramadan dan lagi musim panas, panjang benar siangnya. Ya. Sebagaimana kita tahu Amerika, Eropa, ya, kalau pas lagi Ramadan dan musim panas, siang itu bisa 18-19 jam. Ya. Kita subuh itu jam 2:30 pagi dan maghrib hampir jam 9. Ya. Jadi habis sholat maghrib, after 1 hour itu sudah isya, dan isya juga kita tarawih nggak panjang-panjang. Saya ketika rokat pertama kedua agak panjang dibisikin, Pak Ustadz, soalnya ntar kita masih mau sahur lagi. Jadi subhanallah. Jadi kata beliau, kayaknya Islam ini cocoknya buat negara tropis deh Pak Ustadz, katanya. Kayak di Eropa, di Amerika gini nggak cocok katanya. Emang kenapa? Karena puasanya panjang kalau musim panas. Saya katakan, Pak, Bapak di Amerika udah berapa tahun? Udah lama Pak Ustadz, udah 25 tahun. Wah subhanallah. Karena beliau sejak dulu zamannya PTDI, ya, PT Dirgantara Indonesia. Jadi di Seattle-nya juga kerja di Boeing. Ya. Hadirin khotbah liman rahimakumullah, saya kemudian mengatakan, Bapak ketika dulu, pernahkah mengalami Ramadan itu musim dingin di Amerika? Beliau sudah mulai senyum. Beliau mengatakan, pernah Pak Ustadz. Tambah nyengir ketika saya katakan, waktu lagi musim dingin, bukankah puasa lebih cepat? Hehehe, iya Pak Ustadz. Saya bilang nggak gentle kita kadang. Kita nggak fair. Ya. Ketika puasa waktunya cepat, kita diam-diam aja. Tapi ketika puasa waktunya lebih panjang, baru kita bilang Islam kayaknya nggak cocok di Amerika, cocoknya di negara tropis. Dulu waktu lagi musim dingin, bagaimana puasa lebih pendek, diam-diam aja. Mestinya kan protes juga, Ustadz, kok itu di sana 19 jam, saya cuma 11 jam, tambah dong. Nggak ada. Jadi kadang kita nggak fair. Ya. Saya katakan bahwa begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergilirkan. Ya. Sekarang ini saya katakan, yang paling enak puasa itu di Australia. Karena kenapa? Di Australia itu lagi musim dingin, saya katakan. Subuh jam 6, maghrib jam 5 udah maghrib. Ya. Dingin, nggak begitu kerasa laparnya. Tapi yang sekarang ini sedang diuji adalah saudara-saudara kita di Amerika, saudara-saudara kita di Eropa. Ya. Nah, hadirin khotbah liman rahimakumullah, jadi Islam adalah ajaran yang universal secara tempat. Ya. Dia bisa dilakukan dimanapun. Makanya saya sering menyampaikan kepada para ustadz agar kita kemudian bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Contoh misalkan, ada satu kota di Finlandia. Kota tersebut kalau musim panas dikenal dengan White Night. Ya. Karena kalau kita nunggu matahari terbenam, ya, after 1 hour atau ya 1 hour and a half, ya, setelah 1 jam, 1,5 jam, itu matahari terbit lagi dari belakang punggung kita. Ya. Jadi big question, ya. Jadi pertanyaan besarnya adalah puasanya bagaimana? Ini kan harus kita jawab. Ya. Saya kira kalau di Jepang berkaitan dengan waktu nggak terlalu ada masalah. Tapi banyak masalah-masalah lain yang kemudian harus dijawab oleh para ustadz berkaitan dengan Islam ini adalah agama yang universal dari segi tempat. Bisa dilakukan dimanapun. Bahkan saya katakan bahwa Islam ini saya yakin pasti akan menyebar di berbagai negara, berbagai pelosok. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdakwah sudah ke 27 negara, bahkan negara yang nggak kebayang tadinya. Ya. Contohnya saya pernah ke Slovenia. Ya. Saya ke 2 kota. Yang pertama adalah Celje, yang kedua adalah Ljubljana. Ya. Ini kan nggak kebayang. Slovenia ini salah satu negara pecahan Yugoslavia. Jadi hadirin khotbah liman rahimakumullah, bagaimana kemudian kita bisa, dan saya yakin dengan apa yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, di mana Nabi SAW bersabda, saya bluhu, hadza din ma balaghal lailu wan nahar. Itu sabda Nabi. Kata Nabi SAW, agama ini akan sampai ke tempat-tempat yang merasakan siang dan malam. Coba saya tanya, adakah tempat di dunia yang merasakan siang dan malam? Tidak ada.
Artinya itu janji Nabi SAW bahwa agama ini akan sampai ke pelosok-pelosok. Nah ini subhanallah. Ya. Jadi kepada teman-teman di KMII, Kansai dan lainnya, ya, menjadi tanggung jawab antum. Bagaimana agar Islam itu bisa nyampe ke pelosok-pelosok di Jepang. Ya. Saya ingat waktu itu sempat sampai ke Sapporo, ya, dan lain-lain. Ya, subhanallah. Ya. Yakin kita agama ini akan menyebar ke berbagai tempat. Karena Islam akan menyebar ke berbagai tempat, maka syariat Islam juga pasti bisa dilaksanakan di berbagai tempat. Jadi Islam itu bukan hanya agama tropis, bukan hanya agama Middle East, tapi juga agama yang bisa diamalkan dan dilakukan di mana saja. Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Kenapa Islam itu menyeluruh untuk seluruh penjuru dunia? Kenapa Islam itu kemudian universal dari segi tempat? Karena alam ini yang menciptakan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menciptakan alam ini, maka ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku di segala tempat, berlaku di segala daerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam ini, maka aturannya tentu bukan hanya untuk aturan di Timur Tengah, bukan hanya aturan untuk orang Indonesia, tapi juga untuk semuanya. Dan ketika kemudian ajaran Allah ini diterapkan, itulah yang menjadikan alam semesta ini terjaga dengan baik. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat 21 ayat 22, "Lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata." Kalaulah di dunia ini ada dua Tuhan, niscaya akan hancur. Ya. Hadirin-hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kalau kita lihat, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya pencipta di dunia ini, maka alamnya juga satu. Ya. Sehingga dengan demikian Allah yang menciptakan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian menjadikan syariat ini bisa digunakan di seluruh pelosok dunia ini. Ya. Karena itu Islamlah satu-satunya yang kemudian diberlakukan di bumi ini. Ya. Islamlah satu-satunya ajaran yang diberlakukan di bumi ini. Dan selain Islam, maka tidak berlaku dan tidak diakui. Dijelaskan dalam Al-Quran surat ketiga ayat 85. Dalam surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang kemudian mencari selain agama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mencari agama selain Islam, maka nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita tahu bahwa Islam itu universal, baik dari segi masa, adanya satu kesatuan dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, kemudian juga secara isi, sistemnya, kontennya, itu merupakan ajaran yang komprehensif, yang lengkap, dan sangat-sangat detail, dan kemudian juga Islam ini adalah syumuliyah, universal dalam artian bisa diterapkan di segala tempat, di berbagai negara. Maka sedikit saya ingin mengatakan tentang bagaimana manhaj, bagaimana konten Islam yang lengkap itu adalah paling tidak ada 10 sistem kehidupan dalam Islam ini. Ada 10 sistem hidup dalam Islam. Yang pertama adalah berkaitan dengan i'tiqadi. Yang kedua berkaitan dengan akhlaki. Yang ketiga berkaitan dengan suluki. Yang keempat berkaitan dengan syu'uri. Yang kelima berkaitan dengan tafkifi tarbawi, berkaitan dengan pendidikan. Yang keenam berkaitan dengan ijtimai. Yang ketujuh berkaitan dengan siasi. Yang kedelapan berkaitan dengan iktisadi. Yang kesembilan berkaitan dengan askari. Yang kesepuluh berkaitan dengan jinai. Kita lihat satu persatu. Berkaitan dengan keyakinan. Islam punya sistem keyakinan yang disebut dengan tauhid. Ya. Bagaimana tauhid ini adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak dikotori dengan kemusyrikan. Nggak dicampur dengan kepercayaan pada orang-orang yang mengaku-ngaku bisa seperti dukun, ya, tukang ramal, dan lain sebagainya. Ya. Bersih dari kemusyrikan-kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan menyembah kepada patung, menyembah kepada benda-benda yang lain. Jadi hadirin khotaliman rahimakumullah,
kita lihat bahwa ya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang satu-satunya pantas untuk kita sembah. Ya. Jadi kita lihat bahwa ya, mohon maaf, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, ya, mereka mengakui adanya pencipta, tapi mereka tidak mengesahkan Tuhan mereka. Tidak mengesahkan Tuhan mereka. Tidak mengesahkan Tuhan mereka, baik dalam ajaran Nasrani maupun ajaran daripada Yahudi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 30 bahwa ada di antara orang Yahudi yang mengaku sebagai Uzairun ibna, ya, bahwa Uzair ini adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata ajaran-ajaran ini terpengaruh daripada keyakinan orang-orang Yunani. Mereka percaya dengan dewa-dewa, Zeus dan lain sebagainya. Yudhahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa mereka-mereka itu meniru-niru daripada perkataan orang-orang kafir sebelum mereka yang percaya ada dewa ini, dewi itu, dewa ini, dewa itu. Ya. Orang Arab jahiliyah juga percaya bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat dalam surat 43 ayat 16. Nah, ini oleh Islam dibersihkan semua. Islam tuh punya sistem keyakinan yang namanya tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur dan juga mengurus daripada alam semesta ini. Ya. Baik. Yang kedua adalah berkaitan dengan sistem akhlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Kita lihat hadirin khotal iman rahimakumullah, bagaimana akhlak beda, artinya akhlak Islam beda dengan etika Barat, dengan etika Timur, beda. Ya. Saya pernah diundang Departemen Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri Indonesia, ya, dan diajarkan untuk table manner. Nah, table manner itu cara makan diplomat. Ya, susah, subhanallah. Nah, di antara yang menarik dari table manner itu adalah bahwa dijelaskan, kalau ini adalah acara makan para diplomat beserta istrinya, ternyata istri kita itu nggak di samping kita. Nggak di samping kanan, nggak di samping kiri, tapi di depan kita. Dan dia didampingi oleh laki-laki lain, coba. Ya. Ini etika Barat, tapi sangat-sangat tidak akhlaki, tidak sesuai dengan ajaran kita. Ya. Jadi beda antara akhlak dengan etika Barat dan etika Timur. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, coba deh nanti kapan-kapan kita berbicara tentang prophetic parenting dan lain sebagainya. Kita saksikan bagaimana Islam mengajarkan ketika education, ya, ketika kita mendidik seks kepada anak, ada hal-hal yang kemudian kita lihat usianya, ada yang kemudian kita cocokkan dengan bagaimana keadaannya. Tapi di Barat, ketika kemudian segalanya adalah boleh, permisif, maka tidak ada pantangan untuk membicarakan itu, dan ini yang keliru. Ya. Hadirin khotal iman rahimakumullah, jadi kembali bahwa sistem Islam yang lengkap ini selain tadi sistem akidah, yang kedua adalah sistem akhlak. Dan lengkap sistem akhlak dalam Islam. Akhlak kepada Allah bagaimana, akhlak sesama manusia, dari mulai kepada diri sendiri, pasangan hidup, orang tua, anak, tetangga. Begitu juga bagaimana akhlak terhadap alam. Bagaimana akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan, akhlak terhadap hewan, dan lain sebagainya. Baik. Yang berikutnya adalah sistem yang berkaitan dengan suluki. Ya. Kalau suluk ini tindak tanduk. Ya. Jadi hadirin khotal iman rahimakumullah, ya. Yang dimaksud di sini adalah kalau kita lihat setan itu punya sesuatu yang dilekatkan kepadanya, yaitu tukang tipu misalnya. Ya. Kalau anjing itu pemarah, penjilat misalnya. Ya. Kalau binatang ternak itu selalu ngikutin hawa nafsunya, syahwatnya. Nah, hadirin khotal iman rahimakumullah, Islam punya bagaimana sistem berkaitan dengan perilaku. Ya. Kita nggak boleh seperti setan, kita juga diminta untuk kemudian tidak memiliki perilaku seperti anjing, seperti hewan ternak. Kita tidak boleh untuk kemudian yang laki-laki menyerupai wanita. Jadi ada, ya, secara suluknya, tampilannya itu
Ada sistemnya dalam Islam, subhanallah. Yang berikutnya berkaitan dengan syuur, subhanallah. Perasaan juga ternyata ini ada sistemnya dalam Islam. Ya. Bagaimana kita lihat, Islam juga mengatur kepada kita kapan harus benci, kapan harus cinta, kapan harus sayang. Ya. Nabi SAW bersabda, ya, bahwa man ahabba lillah, wa abghadha lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, barang siapa yang benci karena Allah, barang siapa yang memberi karena Allah, barang siapa yang menahan pemberian karena Allah, sungguh ia telah menyempurnakan keislamannya. Jadi bencinya sendiri diatur, ada sistemnya. Jadi kalau kita lihat, ya, bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, benci misalkan kepada perilaku yang tidak baik, misalnya. Islam mengajarkan kepada kita bencinya kepada perilakunya dan bukan kepada orangnya. Ketika ada orang yang bermaksiat, ketika ada orang yang katakanlah melakukan dosa, Islam mengajarkan kepada kita bukan benci kepada orangnya, tapi benci kepada perilakunya. Begitu juga berkaitan dengan perasaan. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita untuk berkasih sayang kepada kaum muslimin. Jangan sampai dengan kaum muslimin curiga, memfitnah, dan lain sebagainya. Subhanallah. Islam mengajarkan hal itu. Ya. Justru dengan kaum muslim itu bisa lebih hati terbuka, cinta, ngedukung, support, bukan kemudian sinis, bukan kemudian curiga, bukan kemudian memfitnah. Ini berarti secara syuur, secara sistem perasaan, something wrong daripada orang tersebut. Ngaku muslim tapi bawaannya benci sekali kepada kaum muslimin yang lain. Ya. Bawaannya sinis, bawaannya negative thinking. Ya. Jadi kembali. Ya. Jadi, nah karena itu saya katakan Islam membenci yang namanya fanatisme, dendam. Ya. Ketika Nabi SAW akan hijrah ke Madinah, di Madinah itu ada dua kabilah yang terus bermusuhan antara Aus dan Khazraj. Ya. Tapi oleh Nabi SAW kemudian dipersatukan dengan ukhuwah Islam. Yang berikutnya adalah sistem pendidikan. Ya. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita di antara komprehensifnya ajaran Islam ada sistem pendidikan dalam Islam. Ya. Contoh misalkan, Islam menghargai yang namanya akal. Ini luar biasa. Ya. Coba kalau kita lihat bagaimana, mohon maaf, ya, Leonardo Da Vinci, bagaimana kemudian saya lupa Galileo atau Leonardo, bagaimana kemudian harus diusir oleh pihak gereja karena memiliki pandangan yang berbeda ketika mengatakan bahwa bumi ini adalah bulat. Ya. Jadi berbeda dengan Islam. Islam bagaimana kemudian memuliakan akal, mengajak umatnya untuk kemudian merenung, mengajak umatnya untuk kemudian berpikir. Ya. Begitu juga Islam mewajibkan menuntut ilmu, subhanallah. Ya. Islam membenci kebodohan, Islam mengajak kepada umatnya untuk belajar, bahkan dikatakan minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sampai kemudian liang lahat. Ya. Inilah yang menjadikan Islam itu kemudian maju. Ya. Ada dua buku yang menarik yang pernah saya baca. Yang pertama adalah sebuah buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Sumbangan Islam untuk Ilmu Pengetahuan. Sumbangan Islam untuk Ilmu Pengetahuan. Karangan Profesor Dr. Ragib Astirjani. Buku itu cukup tebal dan subhanallah, kita akan terkagum-kagum sumbangan ilmuwan muslim terhadap ilmu pengetahuan. Buku yang kedua yang hampir mirip dengan dia adalah saya dapati ketika diundang ke Austria, waktu lagi di Wina, itu ada buku judulnya Islamic Contribution, karangan Dr. Tariq Ramadan. Dua-duanya hampir sama memaparkan tentang bagaimana peran dan sumbangan ilmuwan muslim terhadap ilmu pengetahuan. Yang menarik justru di mukaddimahnya saya kira. Ya. Di mana kedua orang ini, baik Profesor Ragib Astirjani dan juga Dr. Tariq Ramadan, mereka mengatakan begini, dan ini bagus nih buat
teman-teman di Jepang dan juga para peneliti, mereka berdua mengatakan, coba Anda lihat hasil temuan dari para ilmuwan Muslim. Tidak ada satupun hasil penemuan mereka yang kontraproduktif bagi manusia. Tidak ada satupun penemuan mereka yang justru berbahaya kepada umat manusia. Kenapa? Kenapa? Karena para ilmuwan Muslim melakukan research, melakukan penelitian dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka melakukan riset itu, oh ini saya sebagai seorang Muslim dan dituntut menggunakan akal saya, dituntut oleh Islam untuk kemudian bagaimana bisa menyingkap rahasia alam yang luar biasa, menjadikan kita semakin dekat dan yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka penemuan-penemuan ilmuwan Muslim itu sangat-sangat bermanfaat. Nggak ada tuh istilahnya misalnya senjata biologi yang nantinya akan merusak kepada umat manusia. Nggak ada yang misalkan nggak ada. Luar biasa. Jadi secara sistem pendidikan ini diatur. Umat bukan hanya diminta untuk menggunakan akal sampai mendewa-dewakan, tidak. Ada patokan-patokannya, diminta untuk menggunakan akalnya untuk menyingkap rahasia daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sistem pendidikannya juga ada. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Yang berikutnya berkaitan dengan sistem sosial. Kita lihat bagaimana Islam tidak mengakui adanya kasta, kelas, nggak ada. Nggak ada tuh yang namanya bangsawan, kemudian rakyat jelata, nggak ada. Semua manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala sama. Bahkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Kita saksikan bagaimana dulunya hamba, dulunya budak, tapi kemudian menjadi pemimpin. Bilal bin Rabah itu pernah menjadi gubernur di Hims. Seorang berkulit hitam, tadinya budak, kemudian oleh Islam bagaimana dia dimuliakan, dan kemudian Bilal menjadi gubernur di Hims, salah satu kota di Syam atau Syria sekarang. Ini luar biasa. Ini karena waktu saya agak percepat. Hadirin khotul iman rahimakumullah, begitu juga tentang sistem politik. Jadi hadirin khotul iman rahimakumullah, luar biasa. Bagaimana Islam mengajarkan dari mulai Nabi SAW mengajarkan tentang kepemimpinan, Nabi mengajarkan tentang musyawarah, Nabi mengajarkan tentang bagaimana konsep kepemimpinan yang dihormati dan lain sebagainya. Luar biasa. Lengkap. Bagaimana hubungan antara seorang pemimpin dengan rakyatnya, rakyat dengan pemimpinnya. Subhanallah. Kalau bukan karena waktu, kita akan preteli ini, tapi sayangnya waktu. Yang berikutnya, hadirin khotul iman rahimakumullah, sistem ekonomi. Di antara, ini hanya di antara, saya ambil dua saja, berkaitan dengan pemerataan. Islam melarang monopoli, oligopoli. Bagaimana yang disebut dengan monopoli itu kan dari hulu ke hilir dikuasai oleh seorang pengusaha. Orang misalkan jualan mie misalnya, maka bukan hanya dari segi jualannya, tapi dari mulai kebunnya, artinya dari mulai yang memproduksi terigunya, ini kan kemudian monopoli. Islam kemudian mengajarkan pemerataan dengan zakat, infak, ada waris, baitul mal, dan lain sebagainya. Kemudian juga Islam anti dengan penindasan, makanya riba sangat dilarang. Kalau kita sangat jijik dengan orang yang melakukan zina, hati kita tambah jijik lagi kalau ada orang yang berzina dengan tetangganya. Betul nggak? Hati kita nggak bisa terima kalau ada orang menzinahi ibunya. Betul. Tapi Nabi mengatakan bahwa dosa daripada riba itu lebih buruk daripada seseorang menzinahi ibunya. La haula wa quwwata illa billah. Yang terakhir, hadirin khotul iman rahimakumullah, sistem askari, sistem kemiliteran. Ini juga luar biasa. Bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya untuk punya persiapan fisik. Bagaimana kemudian Islam diajarkan untuk selalu taat kepada pemimpin. Bagaimana kemudian punya suatu barisan. Jangan mau kemudian umat ini hanya digunakan untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Jadi bagaimana edukasi tentang ini. Ini yang terakhir tentang hukum perundang-undangan.
Ini Masya Allah sangat banyak sekali contoh-contohnya berkaitan tentang hukum perundang-undangan. Ya. Dari mulai yang bersifat misalkan pidana, perdata, dan lain sebagainya. Hadirin khotul iman rahimakumullah, waktu juga memisahkan kita, ya, sehingga dari sini kita mendapatkan gambaran bahwa Islam ini adalah agama yang syumul, yang universal dan komprehensif. Ya. Bagaimana dari segi masa, dari para nabi sampai Nabi Muhammad SAW, ajarannya sama. Mengajarkan tauhid kepada Allah dan mengajarkan untuk ibadah kepada Allah. Yang kedua dari segi konten, yang tadi kemudian saya urai di belakang. Bagaimana ada paling tidak 10 manhaj sistem hidup dalam Islam. Dan yang terakhir adalah bagaimana Islam itu universal dari segi tempat, dimanapun saja berada. Dan subhanallah saya saksikan, saya dari mulai Afrika, dari mulai Eropa, sampai kemudian Amerika, Australia, Asia, subhanallah, Islam tersebar di mana-mana, dan Islam bisa untuk diterapkan dan diamalkan di mana saja. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Mas Syafiq, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan hatsir Ustadz Agus atas pemaparannya yang sudah menyampaikan pada dasarnya terkait universalitas Islam seperti itu. Bagaimana Islam ini sangat komprehensif dari segi waktu yang sangat timeless, kemudian juga sistem yang sangat menyeluruh dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah diatur, dan juga secara geografis pun berlaku secara universal dimanapun kita berada atau manusia berada, seperti itu. Baik Ustadz, untuk selanjutnya kita akan langsung beralih ke sesi tanya-jawab, dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat seperti itu. Bisa saya bacakan terlebih dahulu, Ustadz, ya. Yang pertama dari Saudara Ali, pertanyaannya adalah bagaimana menyikapi kondisi ketika Islam dan tradisi lokal bersandingan? Apakah ajaran harus benar total 100% murni Islam seperti adanya, seperti itu, atau harus menyesuaikan dan menggantikan dengan tradisi lokal atau seperti apa begitu? Mungkin ini relate juga dengan kondisi atau topik bagaimana Islam itu sebagai agama apakah menjadi budaya atau budaya yang menyerap akhirnya menjadi sebuah sistem Islam seperti itu. Monggo Ustaz, nanti selanjutnya kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala, menarik sekali ya. Pertanyaannya berkaitan dengan budaya dan tradisi lokal ya. Kalau kita lihat ketika Nabi SAW diangkat dan dilantik menjadi Rasul, maka tidak seluruhnya oleh Nabi SAW itu kemudian dirubah. Ya. Nanti ada materi tentang bagaimanakah kita seni dakwah di masyarakat. Ya. Jadi bukan berarti kemudian ketika misalnya kita ke Jepang, lalu kemudian kita harus rubah semuanya sampai budaya dan lain sebagainya. Tidak. Ya. Maka di sini kita lihat ada di antara tradisi masyarakat di mana kita datang, di mana kita tinggal, itu yang ternyata bagus sekali. Ya. Maka dalam hal ini, peran kita adalah bagaimana kemudian menjadikannya karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan tradisi, kalau misalnya di Indonesia, saya nggak begitu lama di Jepang, cuma kalau Indonesia misalnya ada tradisi kalau malam takbiran misalnya, itu suka saling berbagi ketupat ke tetangganya. Apa yang salah dari sini? Ya. Justru ini menunjukkan bagaimana kekompakan, keguyuban, ya. Tinggal kemudian kita arahkan, jadikan ini yang tadinya adalah sebuah tradisi menjadi sebuah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, tadi kan sesuatu yang sudah bagus. Tinggal kemudian kita jadikan niatnya sebagai ibadah. Ada yang kedua adalah sesuatu ini sudah bagus, cuma ya perlu diarahkan sedikit. Kalau bahasa Arab peran taujih, peran meluruskan. Ya. Contoh misalkan, saya pulang dari Timur Tengah waktu itu selesai S2. Ya. Kemudian pulang ke Jakarta, di Jakarta tetangga ada majelis taklim. Ya. Itu kan sudah bagus. Cuma, ini ada cumanya.
Majelis taklim kaum ibu itu kan mereka sambil ngajak masyarakat, ibu-ibu ini sudah jam sekian gitu. Jadi speakernya keluar. Nah, kadang suka ada yang iseng, bawa teko kosong dan kemudian pura-pura jatuh, kumprang. Ya. Itu kan banyak ibu-ibu yang latah, kemudian itu suaranya kedengeran. Nah, apakah kemudian harus kita bilang, yaudah nggak usah pada ngaji? Salah. Ya. Disinilah peran kita untuk taujih, meluruskan. Ya. Jadi nggak harus kita ganti. Coba diluruskan. Ya. Hampiri ibu ketua majelis taklimnya, kita bilang, Bu, ya Allah, ini majelis taklim udah lama ya? Udah Pak Ustadz. Wah, Masya Allah, saya kagum bisa istiqomah kayak gini. Ya. Cuma satu ibu, kenapa Pak Ustadz? Ya. Itu kalau acara, jangan ada yang iseng, ngejatuhin teko kosong, jadi pada latah. Ya. Malu kedengaran nama orang, latahnya udah tua. Oh iya gitu Pak Ustadz. Nah, diarahkan aja, nggak kemudian kita bilang, haram. Wah ini nggak bisa, jangan. Ya. Jadi kembali bahwa saya kira di Jepang juga, saya sekali lagi jujur, seandainya misalnya seminggu di Jepang, tapi kadang suka pindah-pindah kota, dan itu juga acara di mana gitu. Jadi misalnya di street ya, sekolah Indonesia Tokyo, dan nggak ngelihat kondisi masyarakatnya, tapi saya kira banyak hal bagus yang ya kita pertahankan. Bahkan Nabi mempertahankan slogan zaman jahiliyah. Apa slogan zaman jahiliyah? Mereka dulu punya slogan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Itu slogan orang jahiliyah. Bela teman kamu, salah atau benar. Bahasa Inggrisnya juga kan ada, right or wrong, dia adalah our friends. Ya. Salah atau benar, dia teman saya. Ketika Nabi sampaikan hal ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita nolong saudara kita kalau terzalimi. Nolong kalau dia menzalimi bagaimana? Apa kata Nabi? Tamna'uhu. Kalau dia mau menzalimi, kamu cegah. Nah, lihat. Jadi slogan juga dipakai oleh Nabi, cuma dialahkan. Ya. Saya kira banyak peribahasa ataupun slogan-slogan, apa ya kalau bahasa kita istilahnya, dari orang Jepang yang bagus untuk kita pakai. Gitu. Saya nggak tahu tuh bahasa Jepangnya, tapi slogan itu bisa untuk kita pakai. Dan ternyata ruhnya sama dengan ruh Islam. Ya. Jadi berkaitan dengan tradisi, berkaitan dengan budaya, bahkan slogan, kita bisa beriringan dengan mereka. Dan tadi saya katakan ada materi tentang kita kalau masuk ke masyarakat itu gimana. Tapi intinya adalah nggak langsung kemudian kita bongkar, kita pasang. Tidak. Yang bagus kita teruskan. Tinggal tadi saya katakan, diarahkan saja ini sebagai ibadah. Kalau kemudian bagus, tapi ada yang perlu diluruskan, ya diluruskan. Ya, gitu. Tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah, kalau sudah berkaitan dengan ideologi, seperti tadi dalam sesi yang pertama, ya saya kira ini pertanyaan dari Mas Ali atau siapa. Ya. Kalau sudah berkaitan dengan akidah, ideologi, itu nggak bisa kemudian tawar-menawar. Ya. Kalau misalnya kemudian, Mas, ayo yuk, nih Natalan kita ke gereja. Oh, enggak juga, enggak dulu kalau itu. Gitu. Jadi, satu kata kunci adalah bahwa Islam mengakui pluralitas, tapi Islam tidak mengakui pluralisme. Islam mengakui adanya perbedaan, tapi Islam tidak mengakui bahwa ya semuanya ini adalah benar. Gitu kurang lebih. Ya. Kita mengakui adanya perbedaan, ada yang tinggi, pendek, ada Muslim, Nasrani, Konghucu. Kita mengakui adanya perbedaan, tapi kita tidak mengakui semuanya benar, karena yang benar itu hanyalah agama Islam. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustadz, saya tertarik juga nih dengan pertanyaan Ustadz terkait dengan bagaimana kita sebenarnya tidak perlu menggantikan sepenuhnya tradisi lokal ataupun budaya yang ada, tapi kita luruskan makna dan niatannya seperti itu. Tapi saya jadi penasaran sendiri nih Ustadz, kalau misalkan ada sebuah misalnya peringatan kebudayaan begitu, misalnya kalau di Eropa atau di Amerika mungkin ada istilahnya Thanksgiving, ketika kita sekeluarga berkumpul seperti itu ya, kemudian saling berinteraksi setelah sekian lama tidak bertemu seperti itu. Pada dasarnya hal yang positif karena kita menjaga kerukunan keluarga seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari latar belakang sejarahnya,
sebenarnya ada cerita kelam di baliknya. Nah, apakah hal-hal seperti ini sifatnya yang penting ketika sekarang nih niatnya benar, kita yang sebelumnya entah apapun latar belakangnya, kita kita lupakan saja, yang penting kita sudah meluruskan niatnya untuk saat ini seperti itu, atau bagaimana kira-kira Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Hadirin khotali man rahimakumullah. Ya. Berkaitan dengan perayaan-perayaan ya, yang kita dapati di sebuah tempat, di sebuah negara, ya, maka kita perlu pertimbangkan secara lebih menyeluruh. Ya, pertimbangkan tentang tadi, ya, ini sebenarnya perayaan apa sih? Gitu. Yang kedua adalah kalau memang kemudian kita mau gunakan menjadi momen kebersamaan dengan keluarga, apakah perlu kita publish atau tidak? Yang kedua, anak-anak ini nanti akan ngerti nggak? Jangan-jangan nanti mereka hanya ikut-ikut dan kemudian menjadi bias. Pada saat kemudian mereka remaja, mereka dewasa, mereka kemudian ikut menyemarakkan hari tersebut tanpa tahu pertimbangan kita. Itu bisa jadi masalah juga. Ya. Contoh misalkan, ya, hadirin khotali man rahimakumullah, ya, mohon maaf, saya bukan kemudian merasa gimana-gimana, tapi misalnya ya, saya ke Amerika dan kemudian mereka ngadain Thanksgiving. Ya. Apakah kemudian perlu saya hadir? Saya harus kemudian menghitung. Kalau saya hadir, kemudian divideokan, kemudian dipublish, akan kemudian jadi bias. Karena orang nggak tahu, loh, Dr. Agus ikut Thanksgiving. Gitu, ya. Berbeda dengan kemudian kalau pribadi, oh kita kebetulan lagi lockdown, ya, kita lagi banyak working from home, ya kita kumpul yuk kumpul. Berarti nggak mesti ayam kalkun, bisa juga kemudian ayam biasa, karena pasti mereka ada simbol-simbol tertentu kenapa memilih ayam kalkun ini dan lain sebagainya. Ya, kita jadikan saja sambil kemudian kita kasih education, kita kasih penjelasan kepada anak-anak. Ini kita kumpul nih bukan karena apa-apa, ya. Tapi karena ini. Seperti nggak usah jauh-jauh, nggak usah Thanksgiving. Malam tahun baru saja. Ya. Malam tahun baru saja. Ya. Kemarin ketika tanggal 31, itu pagi sampai siang saya ada 3 sesi ngisi di Jepang. Malamnya itu muhasabah di Kuwait. Ya. Anak kemudian nanya, Abi nggak acara kembang api tuh, tapi itu ngadain acara sendiri. Jadi ini juga harus dijelaskan, karena jangan sampai kemudian orang menangkapnya, loh, kok malam tahun baru juga sama, cuma yang satu pakai kembang api, yang satu pakai Zoom, ya, kajian. Nah, ini kan juga harus dijelaskan. Ya. Jadi saya kira perlu berhitung banyak bagi kita selaku Muslim ketika kemudian ada di suatu negara dan ada kayak semacam perayaan untuk berhitung. Yang pertama adalah kita cari tahu, ini acara ini, hari ini tuh bagi masyarakat mereka tuh apa sih? Jangan-jangan dulu itu ada unsur-unsur pemujaan terhadap sesuatu, ya. Kayak misalnya Halloween, November Rain dan lain sebagainya. Kalau memang ada unsur-unsur begitu, saya kira kita harus waspada, ya. Tapi kalau kemudian kita pengen isi, wah ternyata kita libur nih, ya. Kita pengen kumpul keluarga, ya berarti kita ambil kumpulnya. Berarti kayak bikin ayam kalkunnya nggak mesti, bikin simbol-simbolnya nggak mesti, ya. Sambil kemudian kita edukasi kepada anggota keluarga kita. Yang ketiga, ya, harus hati-hati untuk kemudian kita sebarkan di medsos. Jangan sampai kemudian nggak ada perlunya, lalu kemudian kita sebarkan di medsos. Ya. Mirip kayak mengucapkan Natal. Saya lihat sekarang, mengucapkan Natal itu bukan lagi sebagai tindak toleransi. Tapi banyak yang mengucapkan Natal itu ingin mengatakan, yang ngucapin ekstrim loh. Ini kan salah. Ya. Jadi seolah-olah ingin menyudutkan, ingin menyindir, ingin kemudian mengatakan, saya aja ngucapin, yang nggak ngucapin, radikal dong. Nggak juga. Kalau emang nggak dibutuhkan, buat apa? Gitu. Jadi itu ya nimbangnya. Demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Ini menjawab penasaran saya juga sebenarnya terkait hal yang berkaitan dengan budaya dan tradisi lokal juga seperti itu. Hal yang menarik lagi Ustadz sebenarnya tadi disampaikan juga bahwa yang penting adalah pemahaman kita komprehensif dan juga bagaimana kita bisa menyampaikan edukasi dengan baik
kepada anggota keluarga kita seperti itu. Nah, kebetulan di chat box kita ini ada pertanyaan dari saudari Afifah terkait dengan bagaimana edukasi kepada anak-anak kita atau tentang parenting, terutama yang berkaitan dengan tauhid. Bagaimana menjawab ketika misalnya anak bertanya Allah itu seperti apa sih dan sebagainya gitu kira-kira Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Berkaitan dengan menanamkan akidah kepada anak, dulu saya ingat pernah diundang dari pihak Jepang untuk menyampaikan hal ini. Saya lupa yang undang itu Mbak Pur atau Mbak Pri, ya, Mbak Purwati, saya lupa. Jadi menanamkan akidah kepada anak itu bisa dari kecil sebenarnya. Ya, cuma ya nanti saya katakan tadi bahwa kalau kita berbicara tentang prophetic parenting, mendidik anak ala Nabi, maka tinggal disesuaikan ke umurnya dan kemudian keywords-nya gitu. Contoh gini, saya pernah ke rumah seorang teman, waktu itu sore. Kalau sore kan biasanya anak-anak itu sudah dimandikan oleh ayah bundanya dan kemudian sudah dipakaikan pakaian yang bersih, ya. Kalau anak itu perempuan, ya, kadang suka udah dibedakin gitu ya. Nah, ketika saya datang ke rumahnya, anaknya itu baru dimandiin dan memang dikasih bedak gitu, jadi lucu ya. Kemudian saya dengan spontan menyebut, cantiknya. Ya. Biasanya gimana kalau anak mbak atau anak bapak sekalian dipuji sama orang, ketika ada yang bilang, cakepnya. Biasanya kita ajarin gimana? Biasanya kita ajarin kan, bilang, siapa dulu mamahnya. Kan biasanya begitu ya. Ya, kalau dibilang, gantengnya, bilang siapa dulu bapaknya. Ya. Biasanya kan kita gitu. Nah, saya terkaget ketika kemudian sang anak ini ketika dipuji, cakepnya, tangannya itu ditaruh di pinggang, badannya meliuk, dan dia kemudian mengatakan, siapa dulu penciptanya? Ternyata bisa menanamkan akidah, walaupun dia nggak paham. Ya. Cuma kitanya aja ngajarinnya salah. Ketika ada yang muji, siapa dulu bapaknya, siapa dulu uminya. Kenapa kita nggak kenalkan siapa dulu penciptanya? Ya kan? Ketika anak kita dipuji gitu ya, anak Umi pinter bener, alhamdulillah. Kenapa nggak kemudian kita ajarkan dia untuk mengucapkan alhamdulillah dan lain sebagainya. Jadi menanamkan akidah kepada anak itu udah bisa dari kecil. Tinggal kembali metodenya, caranya, dan itu disesuaikan kepada umur. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Semoga menjawab juga pertanyaan dari saudari Afifah yang bergabung dengan kita di sore hari ini. Baik, selanjutnya Ustaz ada pertanyaan dari saudara Miftah. Ada 2 pertanyaan sebenarnya Ustaz. Yang pertama, kalau saya rangkum ya, sebenarnya dari pemaparan Ustaz tadi yang cukup komprehensif terkait dengan 10 sistem kehidupan dalam Islam seperti itu. Bagian mana atau hal apa yang paling utama untuk dirapikan terlebih dahulu sehingga bisa menjalankan Islam secara kafah seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah maksud saya tadi sebelumnya untuk memulai kalau dari segi pribadi, ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ya secara umum yang lainnya itu harus kemudian berbarengan. Dan di sini juga kalau misalnya ada di antara Bapak Ibu yang sedang ngambil master, PhD ataupun degree sekalipun, bagaimana kemudian bisa nih ya mengeksplor dan mengangkat tentang sistem Islam di kalangan kajian. Ya. Kan biasanya yang sudah di kalangan kajian itu sekarang ini ekonomi, pendidikan, politik, coba hal yang lain ya yang diangkat. Saya ingat berapa tahun yang lalu, saya lupa, ketika di Surabaya itu pertemuan. Jadi waktu itu kita di challenge untuk bikin yang namanya zakat core principle, ya, tata kelola zakat yang baik. Ya. Karena Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita teringat bahwa waktu itu di United Nations, di PBB, jadi kita ada omongan gini, coba lihat negara-negara yang bermasalah itu kebanyakan kaum muslimin. Ya. Baik itu bermasalah kemiskinan, bermasalah tentang ini dan itu.
apa nih solusi dari Islam? Kita sampaikan ada zakat. Oh, zakat kayak gimana? Nah, mereka bertanya tentang tata kelolanya. Nah, itu kan kemudian harus kita tunjukkan bahwa tata kelola zakat itu nggak kalah dibandingkan tata kelola finance yang lain, seperti misalkan asuransi, seperti misalkan perbankan dan lain sebagainya. Jadi tata kelolanya itu yang, kalau hukumnya itu udah sering dibahas, ya, udah sering dibahas tentang hukum zakat ini, tapi tata kelolanya, ya, ternyata kita bikin demikian. Jadi misalkan sekedar contoh ya, biar kemudian menjadi salah satu contoh. Ternyata diatur juga tentang bahwa dana zakat yang diterima pada tahun tersebut, ya, harus disalurkan di tahun berjalan atau maksimal 3 bulan setelah penerimaan. Nah, itu contohnya. Ya, itu tata kelola. Ini mohon maaf, bukan dalam mana, bahkan yang sering kita bahas itu kan zakat apa, zakat fitrah, zakat harta dan lain sebagainya. Itu sih kajian dalaman kita. Tapi untuk menampilkan kepada non-Muslim, orang kafir, dan juga di UN, di PBB, kita harus juga sampaikan bahwa kita punya Islamic finance berkaitan dengan zakat. Kita punya sistem, gitu. Ya. Nah, kembali bahwa tadi kalau dikatakan prioritas tentunya sistem akidah, keyakinan, ya. Tapi di sini bukan berarti dia urutan seperti anak tangga. Yang lainnya itu bisa berbarengan, akhlaknya juga, bagaimana ekonomi, ya. Dan ini makanya saya katakan, saya challenge bagi yang lagi ngambil studi untuk kemudian bisa kemudian menonjolkan ini, ya. Menonjolkan ini sehingga kemudian jadi suatu hal yang bagus. Misalnya saya ada kolaborasi dengan seorang prof di Malaysia berkaitan dengan zakat di era pandemi COVID-19 seperti ini. Ya. Bolehkah dana zakat dipakai untuk membeli alat pelindung diri bagi para tenaga kesehatan? Ya, tenaga kesehatan itu kan, ya, dokter katakanlah cukup mampu, tapi bolehkah APD yang dibeli dengan dana zakat diberikan kepada para dokter? Gitu. Ya, ini kan jadi kajian zakat yang tidak hanya sekedar kajian hukum, tapi juga tata kelola, kemudian juga bisa merespon kondisi kekinian dan lain sebagainya. Jadi selain sistem akidah, yang lainnya kalau bisa berbarengan. Yang kedua tadi agak panjang, saya agak lupa apa. Oh iya, yang kedua terkait dengan kondisi saat ini, simbol-simbol keislaman seperti hijab, penggunaan hijab itu sudah mulai banyak yang menggunakan seperti itu, Ustaz. Dan juga saat ini kita sudah bebas untuk mengadakan kajian maupun diskusi-diskusi tentang keislaman yang merebak di mana-mana juga, termasuk yang kita lakukan pada hari ini. Nah, apakah kedua hal ini menunjukkan bahwa perkembangan Islam, ekspansinya, bergeraknya saat ini sudah sesuai arahnya, atau sebenarnya seperti apa sih kondisi kita saat ini seperti itu secara singkat, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ada materi saya ke Emirat waktu itu tentang kebangkitan Islam, ya, tentang kebangkitan Islam. Dan saya sampaikan bahwa dari indikator, ya, secara singkatnya bahwa saya menganggap bahwa ini ada indikator kebangkitan Islam. Ya, saya hanya mengatakan demikian. Waktu itu di antara indikatornya adalah tentang pertumbuhan, growth, ya. Bagaimana pertumbuhan dari segi jumlah penduduk misalnya, ya. Artinya jumlah Muslim. Saya kira di Jepang juga akan meningkat, ya. Kemudian juga di Korea juga meningkat, di Amerika juga meningkat, ya. Kemudian juga bukan hanya dari segi jumlah pemeluk, ya, tapi juga dari kesadaran, jumlah kesadaran. Ada kajian menarik tentang mungkin nanti teman-teman di Jepang bisa baca atau bisa bahas tentang Muslim middle class. Muslim middle class, Muslim kelas menengah. Jadi kalau kita ambil contoh misalkan di Indonesia saja, fenomena Muslim kelas menengah ini semakin banyak. Muslim kelas menengah ini ada beberapa ciri. Singkatnya adalah well educated, ya, mereka pendidikannya bagus, kemudian mereka punya nice job, kerjaan yang juga bagus, dan well salary, gaji yang bagus, ya. Nah, sisi positif yang terlihat dari Muslim middle class ini adalah yang pertama, mereka itu sangat concern dengan
pendidikan dan rumah tangga Islam. Ya, makanya mohon maaf nih, kalau misalnya mohon maaf sekali lagi, antum yang ada dana atau punya sponsor orang Jepang ya untuk bikin sekolah Islam di Indonesia, asal bagus ngantri orang, anak katakan. Ya. Dan untuk sekolah SMP katakan atau SMA, sekarang sekolah-sekolah Islam itu nggak nunggu nilai ujian nggak nunggu nilai UN. UN itu kan biasanya diadakan April, Mei, baru keluarnya Juni. Itu sekolah Islam dari mulai Desember udah buka pendaftaran. Nggak ngelihat itu, ngelihat tes bisa apa enggak gitu ya, luar biasa. Ngantrinya luar biasa. Ya, jadi itu berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua berkaitan dengan rumah tangga Islam. Semua kajian tentang parenting Islami laku. Ustadznya siapa aja juga laku. Namanya macam-macam. Ya, ada prophetic parenting, ada parenting nabawiyah, ada mendidik anak berkarakter, menjadi ayah hebat, whatever namanya, laku semuanya. Gitu. Ya. Jadi ini ya. Yang kedua, selain care tentang education and parenting, yang kedua adalah bagaimana semangat sesuatu yang halal. Saya kira di Jepang juga terasa tuh. Dan halal itu bagi mereka itu bukan hanya makanan, kosmetik, ya, berkaitan dengan bahkan mohon maaf ada satu alat pendingin atau kalau bahasa kita kulkas itu subhanallah sampai ada sertifikat halal dari MUI. Saking ingin menyasar pangsa atau market dari kaum muslimin yang muslim middle class ini. Ya, saya sampai nanya ke teman di MUI, saya bilang, ente ngasih sertifikat halal di kulkas, emangnya ada yang dari babi? Saya bilang. Ya. Ya. Nah, jadi itu. Jadi singkat cerita, ya, karena itu sesi agak panjang waktu itu 2,5 jam ya. Oh, di Emirat dan kalau nggak salah di Washington juga sempat materi itu di ini kan tentang intinya saya mengatakan dari indikasi-indikasi saya bikin inian itu adalah awal daripada kebangkitan, cuma dia perlu didampingi. Contoh misalkan teman-teman hijabers, saya berapa kali diundang teman-teman hijabers, jadi semangatnya kan bagus, ya, tapi yang harus didampingi. Ya. Nah ini juga saya nggak tahu nih teman-teman di Jepang, ya, kalau muslimah, ini pertanyaan buat antum, biar kemudian terbuka wawasan antum. Motif dan warna baju muslimah itu tabarruj atau tidak? Kita langsung buka-bukaan aja. Kalau teman-teman salafi mengatakan tabarruj. Makanya kalau kita lihat akhwat-akhwat salafi itu pakaiannya kalau nggak hitam atau warna-warna gelap. Ya. Jadi warna itu bagi mereka tabarruj. Begitu juga apalagi motif gitu, apalagi motif. Tapi sependek yang saya pelajari bahwa warna itu tidak tabarruj. Karena beberapa sahabat wanita ada yang menggunakan warna yang terang. Seperti kuning, merah. Cuma motif ini memang terjadi perbedaan pendapat. Saya waktu itu pernah ditanya oleh salah seorang katakanlah organizer dari hijabers. Dia bilang, Ustadz boleh nggak kita bikin gamis? Motifnya loreng-loreng menyambut hari ABRI. Saya bilang, ya Allah Mbak, buat apaan? Astagfirullah. Jadi emang perlu didampingi gitu. Semangat hijabnya bagus. Cuma masa loreng-loreng gitu ya. Ya banyakkan selfie-nya, subhanallah ya. Sampai kalau selesai pengajian saya suka sindir, ya Allah Mbak, saya bilang orang zaman dulu dekat ustadz, dekat kiai minta doa, terus Ustadz ini pada minta foto sekarang, ya Allah terjadi pergeseran, saya bilang. Ya, jadi saya kira demikian. Ya intinya sih indikasi ke arah kebangkitan lah, cuma harus didampingi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustadz atas jawaban-jawabannya dan juga diskusi yang telah kita lakukan pada siang hingga sore hari ini. Dan dengan demikian selesailah kita dari sesi tanya-jawab dari sesi kedua yang membahas terkait dengan Universitas Islam untuk atau sebagai bagian dari kajian online awal tahun yang diselenggarakan oleh KMI Kansai dan juga Human Initiative. Ini kebetulan di Jepang sebentar lagi sudah mau maghrib Ustadz, sekitar 20 menit lagi. Saya juga pamit. Ya, karena itu sebentar lagi kita harus akhiri. Namun sebelum itu kami mohon berkenan Ustadz untuk memimpin doa bersama untuk kita semuanya agar menambah keberkahan untuk acara kita pada hari ini. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, kami semua yang ikut kajian ini, seluruhnya bersimpuh di hadapan-Mu dengan mengakui segala nikmat yang pernah Kau beri pada kami. Kau sehatkan kami, Kau panjangkan umur kami, Kau berikan kami keluarga, Kau limpahkan rizki pada kami. Ya Allah, kami juga yang ikut kajian ini bersimpuh di hadapan dengan mengakui masih banyak dosa dan kekhilafan kami. Ampuni busuknya hati kami, ampuni mata kami, yang terkadang masih berat untuk membaca firman-firman-Mu. Ampuni lisan kami yang masih suka menggunjing, masih suka berbohong. Ampuni lisan kami, ya Allah, yang terkadang lupa menyisipkan doa untuk ibu dan ayah kami. Ya Allah, ampuni kaki kami yang terkadang berat untuk datang ke masjid-masjid, yang terkadang berat bersilaturahim. Ya Allah, berikanlah kami badan yang selalu ringan beribadah. Berikanlah kami mata yang selalu rindu membaca Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, sehatkanlah raga kami, sehatkanlah penglihatan kami, sehatkanlah pendengaran kami. Allahumma ya Allah, jadikanlah sisa umur kami penuh dengan ibadah dan kebajikan di jalan-Mu. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ampuni juga dosa ibu dan ayah kami. Sayangi mereka sebagaimana sayangnya mereka pada kami. Ampuni kami yang belum sempat bakti kepada mereka. Ampuni kami yang pernah mengecewakan hati mereka. Ampuni kami yang pernah membuat mereka menangis. Ya Allah, kepada ibu dan ayah kami yang sudah meninggal dunia, ampuni dosa mereka. Lapangkan alam kuburnya. Pertemukan kami kembali dengan mereka di surga-Mu. Ya Allah, sekiranya Engkau memberikan kami pendamping hidup, beri kami pendamping hidup yang kekal hingga ke surga-Mu. Jagalah rumah tangga kami dari orang-orang zalim, dari godaan-godaan setan. Ya Allah, ya Tuhan kami, lahirkan dari rahim istri kami anak-anak yang soleh dan solehah. Jaga akidah dan akhlak mereka, ya Allah. Jadikan anak-anak kami gemar baca Al-Quran. Jadikan anak-anak kami gemar menghafal Al-Quran. Anak-anak yang menegakkan sholat. Anak-anak yang taat padamu dan berbakti pada orang tuanya. Ya Allah, angkatlah pandemi ini dari negeri kami. Dan juga negeri-negeri yang lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Bantulah kaum muslimin di mana saja berada, ya Allah. Bantulah kaum muslimin di mana saja berada, ya Allah. Lindungi para ulama kami, lindungi kaum muslimin, ya Allah. Kami takut padamu. Lindungi kami dari orang-orang yang tidak takut padamu. Lindungi kami dari orang-orang zalim, ya Allah. Kepada mereka-mereka yang menginginkan kerusakan kepada Islam dan muslimin, kembalikan segala makar menimpa kepada mereka. Selamatkan kami dari segala makar mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Agus yang sudah memimpin doa pada sore hari ini dan juga menyampaikan pemaparan terkait dengan universalitas Islam yang harapannya tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada sore hari ini. Dan sekali lagi saya mengingatkan bahwa untuk pembahasan kita atau sesi kita pada hari ini telah direkam dan juga nantinya akan diupload ke YouTube dari KMI Kansai sehingga nantinya sahabat-sahabat yang hadir pada hari ini dapat menyaksikan kembali ataupun keluarga maupun rekan-rekan yang belum dapat hadir pada siang maupun sore hari ini dapat menyaksikan nantinya di YouTube KMI Kansai. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia maupun juga peserta yang telah hadir pada siang maupun sore hari ini. Ini adalah akhir dari sesi pertama kita dalam rangkaian kajian online awal tahun KMI Kansai dan juga Human Initiative. Namun, besok sore akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama dengan Ustadz Muhammad Suarsono dan akan dimulai pada pukul 3 sore waktu Jepang, seperti itu.
Saya selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun dalam kata-kata maupun perbuatan saya dalam sore hari ini. Untuk mengakhiri acara kita pada hari ini, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Serta istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.